Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso. Pilot pesawat tanpa awak paling lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong. Di video kali ini saya kembali terbang ke Gunung Slamet ya guys. Hitung-hitung revisi dari video saya yang pertama. Karena video saya yang waktu pertama kali itu saya hanya berani sebentar di puncak. Dan waktu itu karena saya takut baterainya tidak cukup untuk kembali ke home point, maka ketika saya sampai dengan puncak langsung putar balik dan kembali ke home point guys. Waktu saya upload, banyak dari subscriber minta remedial ya untuk ke Gunung Slamet ini. Makanya pas ada waktu, kita sempatin deh kembali ke sini. Titik take off kali ini sedikit lebih dekat guys. Lokasinya berada sekitar 7 km dari puncak Slamet. Lebih dekat sekitar 1 km dari lokasi take off saya yang pertama. Kalau dikalkulasi sih untuk pulang pergi bisa ngirit 2 kilometeran ya guys. Jadi semoga kita bisa nambah flight time di puncak gunungnya. Kalau estimasi saya mungkin akan nambah waktu terbangnya sekitar 1-2 menit lagi. Trip kali ini saya berangkat bertiga guys. Saya, Om KPS Vlog, dan Om Heru. Singkat ceritanya nih, kita berangkat dari home base sekitar jam 4 pagi dengan lama perjalanan sekitar 3 jam. Jadi kita sampai di lokasi ini sekitar jam tujuan guys. Nah, kejadian lucunya Om KBS lupa bawa jaket guys. Dia pikir di daerah ini tidak terlalu dingin. Dan ternyata di lokasi ini dinginnya no play-play guys. Padahal udah jam 7 pagi loh. Saya butuh waktu setengah jam untuk persiapan sambil menahan dinginnya. Bahasa kerennya metotolen guys. Akhirnya saya beranikan terbang pertama kali setelah mendapatkan spot yang langsung terkena sinar matahari. Hitung-hitung sekalian sunbathing ya guys, nambah vitamin D. Trip kali ini saya berusaha mengambil rute sebelah kanan yang terlihat dari daerah Guci guys. Rute ini merupakan rute dari Sawangan yang nantinya akan ketemu dengan rute pendakian dari Guci Permadi di pos 4. Rute ini cukup epik karena ada tali web yang digunakan pendaki untuk memanjat ke puncak. Tali ini dipasang gunanya untuk keamanan para pendaki karena elevasinya cukup terjal. Di depan kita ini ada warna dari badan gunung yang lebih gelap daripada yang lainnya. Ini merupakan material baru yang keluar dari kawah gunung guys. Kalau dilihat dari materialnya, ini merupakan material yang tergolong cukup baru. Namun saya sendiri tidak menemukan literasi kapan tepatnya material ini terlontar keluar. Oke guys, kita sudah sampai di jalur yang epik dari arah Guci Permadi dan Sawangan. Ini adalah tali web yang viral itu guys.
Ternyata talinya cukup panjang ya. Kita coba susuri sampai dengan ke puncak. Dan maafkan kalau videonya terkena sedikit backlight ya guys, karena ketika kita naik dari sini pasti kita mau tidak mau akan menghadap ke sinar matahari. Di puncak ada pendaki guys, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo kawan-kawan pendaki, semoga sehat selalu dan turunnya sampai di tujuan ya. Seperti inilah puncak dari Gunung Slamet jika dilihat dari drone guys. Sungguh luar biasa luasnya. Melihat dari batu belerang yang cukup banyak ini, sepertinya kapasitas gas belerang dari Gunung Slamet ini cukup banyak guys. Yuk coba kita kelilingi kawah Gunung Slamet ini. Tapi saya hanya bisa setengah lingkaran ya guys, karena sinyal drone itu harus LOS atau line of sight. Jadi singkatnya, sinyal drone tidak boleh terhalang oleh suatu benda apapun. Makanya saya pun tidak bisa masuk terlalu dalam. Sepertinya di layar kita ini merupakan jalur dari Jurang Mangu guys. Jalur ini menuju ke dataran yang cukup luas sebelum akhirnya melihat kawah dari Gunung Slamet. Oke, mari kita coba flypass kawahnya guys. Ketika kami pulang, kami bertemu dengan 7 sampai dengan 8 orang pendaki. Ketika kita bertanya ke mereka, sepertinya mereka akan muncak ke Gunung Slamet. Sebagai info untuk kalian, pendakian Gunung Slamet sudah mulai dibuka pada tanggal 12 April 2024. Makanya mungkin saya melihat beberapa pendaki yang sudah mulai mendaki ke Gunung Slamet ini.
Oke guys, saya akan mencoba mengambil citra tampak atas dari kawah Gunung Slamet ini. Sungguh menakjubkan ya kawah Gunung Slamet ini. Ketika saya menerbangkan drone ini saja, saya sampai ingin berlama-lama melihat kawahnya. Guys, maafkan saya ya kalau video ini dirasa sangat cepat. Karena memakai drone FPV, memang karakternya begini, beda dengan drone aerial. Jadi kalau dirasa terlalu cepat, kalian bisa memakai fitur YouTube dengan setting speed video ke 50% speed ya guys. Oke guys, kita coba kembali ke area kanan ya. Menurut info yang saya dapatkan, ada kawah yang cukup dekat dengan puncak. Coba kita abadikan sekalian ya. Yuk kita turun ke bawah melihat teman-teman pendaki kita sudah sampai di mana guys. Dan ternyata sudah cukup jauh ya. Oke bro, kami yang ada di drone pamit ya. Semoga kembali dengan selamat sampai di tujuan. Baiklah, saya rasa cukup eksplorasi kali ini. Saya akan segera kembali ke home point. Gunung Slamet ini berada di ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet sendiri mempunyai kawah yang sangat lebar. Menurut Mbah Google guys, diameter kawah ini sekitar 550 meter dengan lebar keliling sekitar 2 km.
Akhir-akhir ini Gunung Slamet dikabarkan mengalami peningkatan gempa tremor yang cukup sering. Gempa tremor sendiri merupakan gempa kecil yang berulang-ulang. Gempa ini terjadi terus-menerus sehingga dipantau dalam seismogram sebagai getaran yang saling bertumpukan. Dan hal ini adalah hal yang lumrah terjadi di gunung yang berstatus aktif, dikarenakan aktivitas dari kawah gunung itu sendiri. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa Gunung Slamet sebagai pusat dari Pulau Jawa. Sebelumnya nama gunung ini adalah Gunung Agung, kemudian diganti dan sampai dengan sekarang dikenal dengan nama Gunung Slamet. Letusan terakhir gunung ini terjadi pada tahun 2009. Gunung Slamet mengeluarkan lava pijar berupa semburan dari dalam kawah. Baiklah teman-teman, home point sudah dekat, saya akan mempersiapkan landingnya. Apabila kalian suka dengan konten-konten pegunungan, silahkan klik tombol subscribe. Saya banyak sekali membuat konten-konten pegunungan menggunakan drone. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian. Serta terima kasih atas klik like ataupun share-nya. Saya Jeffrey Santoso pamit, salam sejahtera untuk kita semua.